Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi Gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduklah DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Dan itu dilakukan. Oleh presiden. Siapa? Siapa saja presidennya. Dari zaman SBY sampai sekarang. melakukan hal yang sama. Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Perhatikan baik-baik, itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. Sistem. Oke, kita buka satu-satu. Bukti, Pak SBY misalnya apa? SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan, soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh? Zaman PSBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik. Ketika proses yang namanya di Monas, ingat. Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Padahal namanya bicara demokrasi, tapi terkena. Nah, situasi sekarang dengan undang-undang ITE berlaku apa yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima karena memang Anda melakukan demokrasi liberal. Oke, satu tadi ya contoh. Ya. Cuma satu. Iya. PSBY cuma satu. Paling tidak itu yang saya ingat. Nanti kalau seandainya ada bantahan silakan. Pak Jokowi banyak sekali kriminalisasinya. Okay. Teman-teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi dikenain kriminalisasi. Loh, belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom, Anda mestinya terapkan tribrata. Bukan di sini gue ngomong. Polisi mestinya tahu diri. Tegas gue bilang. Waktu itu Anda? Loh, karena polisi sudah menjadi alat kekuasaan. Itu real. Karena tadi pasal 6 ayat 2. Jadi kasus kemarin sesungguhnya, kalau mau fair-fairan, terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Saya buka sama semua Anda. Pengalaman pribadi saya buka. Suatu hari saya menjadi salah satu pembahas di seminar PT IKA untuk para bintang 1. Pembicara Sri Mulyani, Agus Limatowalyo. Apa kata Sri Mulyani? Saya naikin anggaran Anda. Saat itu kemudian orang tidak pernah berpikir bahwa tidak fair antara anggaran TNI dengan Polri. Apa sambutannya? Wah, tepuk tangan luar biasa. What's the point? Tidak fair kan? Tidak adil kan? Persoalan di situ muncul alokasi anggaran yang sesungguhnya menunjukkan ada pembedaan antara TNI sama Polri. Suka tidak suka, kejadian nyata. Dan itu saya buka di situ dan kemudian saya sebutkan ini ada masalah. Lalu saya tanya pada Ani, saya tanya pada Agus, hadir juga yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Saya tanya pada mereka, kasus tentang Trump yang baru berkuasa itu adalah Trump periode pertama adalah deglobalisasi yang di dalamnya berarti memerlukan pertahanan ke dalam dan keamanan ke dalam. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi? Yang itu berarti berhubungan dengan peristiwa bagaimana pertemuan di Toronto dan di Georgia tentang bagaimana meningkatkan peran polisi. Loh, ini jadi bukan variabel seperti yang Buniani bilang, bukan variabel tunggal. Dari situ aplikasinya adalah soal perencanaan. Bagaimana kita merencanakan keamanan? Bagaimana kita merencanakan pertahanan? Bagaimana menimbulkan rasa keadilan? Yang itu kemudian tidak terjadi sejak yang namanya Indonesia mengidap demokrasi liberal. Itu fakta. Itu tujuan Anda mau dibalikan seperti Undang-Undang 45 yang asli. Walaupun dia punya kekurangan, kewajiban kita adalah setia pada para pejuang pendiri bangsa dan bukan mengkhianatinya.